Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sifaizatul Fadilah, NPM 2203000129. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang morfologis. Simak videonya teman-teman. Bye-bye. Pengertian morfologis. Secara etimologis, morfologi terdiri dari dua kata yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan unsur pembentukannya, maka morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, dan serta proses perubahan. B. Jenis morfem. Morfem dapat diklasifikasikan berdasarkan kebebasan, keutuhan, dan maknanya, yaitu A. Morfem B. Bas morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lain dalam pertuturan. B. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus melekat. D. C. Morfem gramatikal. Morfem gramatikal yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksika. Morfem leksikal. D. Morfem leksikal. Morfem leksikal yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afik derivatif. E. 9. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonom segmental. F. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmentak seperti tekanan, nada, dan tempo. G. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah sebuah morfem terdiri dari dua bagian terpisah. C. Macam-macam proses morfologis. Pertama, afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabukan kata dengan afiksa atau imbuhan. Afiksa dibedakan menjadi 4 yaitu A. Prefiks awalan. Prefiks disebut juga awalan. Prefiks adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. B. Infiks sisipan yang diselipkan di tengah kata dasar. Sufiks merupakan aks yang terletak di akhir kata. Konfiks adalah gabungan afiks verdes atas prefiks. D. Konfiks. Konfik adalah gabungan afiks terdiri atas prefiks awalan dan sufiks akhiran terintegrasi menjadi afiks yang tidak terpisah-pisah. Kedua, reduplikasi pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi pengulangan memiliki ses 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 pembentukan kata melalui reduplikasi pengulangan memiliki beberapa variasi yaitu A. Pengulangan keseluruhan merupakan pengulangan kata dasar bebas tanpa penambahan apapun. B. Pengulangan sebagian parsial. Pengulangan sebagian parsial merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. 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 Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. C. Pengulangan dengan perubahan fonem. Perubahan bunyi merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. D. Pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun keduanya. E. Pengulangan semu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa dikatakan reduplikasi semu karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi dan suatu kegiatan yang berulang-ulang. 3. Perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar marante regular verb. Perubahan bentuk ini pelaktu itu kuantitas perubahan intern terjadi pada beks yang mempersoalkan waktu dan kantitas dalam proses pembentukan kata. Misalnya bahasa Inggris. 4. Suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya irregular verb.
Perubahan bentuk secara suplesikat tidak mempersoalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu yaitu kini dan lampau. Kelima, proses pemajemukan. Proses pemajemukan kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa yang menghasilkan sehingga harus benar-benar diperhatikan. Ciri-ciri kata majemuk. Salah satu ciri kata majemuk yang paling mudah ditemui adalah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan sama. Tidak ada bentuk inti ataupun yang sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Berikut ini adalah ciri-ciri kata majemuk yang harus diketahui. Pertama, tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya ini tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakannya dengan frasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentuknya dan lihat seperti apa maknanya. 2. Tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan huruf awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertin di abungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Berbeda dengan frasa yang bisa diperluas dengan penambah afiks di satu kata saja. 3. Posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang bentuknya bersifat tetap. Artinya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. 4. Tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur atau majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. B. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Keduanya sama-sama sebuah kata kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bangsawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atas makna gramatika. Contoh bentuk meja hijau yang berarti pengadilan adalah kata majemuk, sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep linguis struktural yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain. Apabila kita ikuti konsep bahwa salah satu atau kedua komponen kata majemuk berupa morfem dasar terikat, makanya bedanya dengan frasa adalah bahwa kedua komponen frasa selalu terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. C. Macam-macam kata majemuk. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya sebagai frasa, yaitu frasa yang endosentris atributif, endosentris koordinatif, dan eksosentris. Pertama, endosentris atributif. Kamuk endosentris atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan kontraksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Satu unsur itu bertindak sebagai inti, sedangkan yang lain sebagai pembatas. Kata-kata yang termasuk endosentris atributif adalah A. Kelompok endosentris atributif yang pertama adalah kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. Contoh, Balairung, Singgasana, Hulu Balang, Nusantara, dan Bumi Putra. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, misalnya matahari, anak, mata, jantung hati, panjang tangan. C. Kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku, misalnya rumah makan, pasar malam, meja tulis, dan surat kabar. D. Kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat, misalnya mahasiswa, lalu lalang gelapa, dan tua rentaan tua renta. Kedua, endosentris koordinatif. Kata tajemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contoh, pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendera tari. Kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contoh, bawah sadar, luar biasa, luar negeri. Apabila, manakala berdasarkan kata pembentuknya, kata majemuk dibedakan menjadi A. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata benda lainnya. B. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata kerja. Contoh, kapal terbang, meja makan, anak pungut. C. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata sifat. Contoh, orang tua, pejabat tinggi, rumah sakit,
dan tata cara penulisan kata majemuk penulisan. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan di tulisan gabung, disebut kata majemuk senyawa. Contoh, kata majemuk senyawa dukacita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan segitiga. Kata majemuk tidak senyawa kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, harga diri. Tata cara penulisan kata majemuk penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis sukacamata, sapu tangan segitiga. Kata majemuk tidak senyawa kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki gabung, disebut kata majemuk senyawa. Contoh kata majemuk senyawa dukacita, sukacita, matahari, harga diri. Makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya meliputi 1. Idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Artinya, kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari 2. Semi idiom. Kata majemuk jenis semi idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Contoh, rumah sakit, rumah singgah.